Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Ekspor Expert Talk, sebuah podcast acara bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi di TV Deda dan tentunya di channel kami Ekspor Expert Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang mungkin kita paham bahwa ekspor itu harus dilakukan. Tetapi masih banyak di antara kita yang merasa bahwa ekspor itu masih susah. Ekspor itu harus kontainer, ekspor itu harus badan usaha besar. Dan cari informasi mengenai ekspor itu ribet, susah, di mana-mana kurang tahu gimana caranya, dan mungkin mahal lah seperti itu. Tetapi ternyata ada di antara kita, expert kita yang kita undang pada pagi hari ini, luar biasa, beliau melakukan edukasi secara simpel, secara mudah, bahkan bisa didapatkan edukasi mengenai ekspor tersebut langsung di handphone kita melalui sosial media. Dan sosial medianya apa? Sosial medianya itu di TikTok. Nah, luar biasanya beliau selalu memberikan edukasi mengenai ekspor di sosial media TikTok. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan mendapatkan kehormatan bisa mengundang Ibu Dewi yang mempunyai akun TikTok Reda 21. Dengan ini saya sekalian nih, sebelum saya kenalkan Ibu Dewi, saya coba sharing mengenai profil beliau nih. Jadi Ibu Dewi ini tadi sudah saya sampaikan, beliau eksportir juga. Kemudian beliau tadi sampaikan mempunyai akun TikTok Reda 21 dengan lebih dari 300.000 followers ya, followers dan 2,5 juta like. Nah ini kita sapa dulu Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabar? Pagi Pak Haris, kabar baik. Selamat pagi teman-teman semua, salam kenal. Pagi Bu Dewi, ini saya sambil mau coba sharing videonya Bu Dewi ini. Mas Slamet nih, tolong yang satunya nih, yang laptop saya bisa share screen-nya dibuka nih Mas Slamet. Nah, sambil kita nunggu teknis nih Bu Dewi nih. Nah, saya pengen dengar lebih lanjut mengenai Bu Dewi nih. Jadi saya kenal Bu Dewi kalau nggak salah belum nyampe 24 jam ya Bu Dewi ya. Baru-baru kemarin saya komunikasi dengan Bu Dewi, tapi saya dapat rekam jejak digitalnya Bu Dewi itu dari mana-mana. Wah, ini saya cari mana-mana, ternyata ketemu akunnya nih. Saya kontak langsung beliau sangat responsif, dan ya alhamdulillah tadi seperti kami sampaikan kita bisa mengundang beliau di acara podcast kita Bu pada pagi hari ini. Jadi sedikit informasi kepada Bu Dewi, acara ini rutin kita undang ekspor di bidang ekspor dari dalam dan luar negeri Bu. Jadi ada beberapa diaspora kita undang, native-nya juga kita undang untuk berbicara mengenai ekspor. Nah, karena motivasinya ini kan berbeda-beda. Nah, kali ini kita berkesempatan mengundang Bu Dewi untuk berbicara mengenai ekspor. Kelihatannya agak kendala nih laptop saya nih. Mungkin Ibu bisa sharing dulu deh mengenai Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Oh iya, baik. Nah, ini kesempatan menarik sekali ya buat saya bisa berada di podcast ini. Ini jujur podcast saya pertama kali nih, baru pertama kali ada yang ngajak podcast gitu. Jadi excited banget gitu ya. Hormatan kepada kami nih, Bu Dewi nih. Iya. Jadi ya buat teman-teman, jadi saya sendiri juga masih UMKM ya, belum yang pabrik besar banget gitu. Saya level UMKM, cuman saya sudah lebih mendahului teman-teman untuk bisa mengekspor produk-produk Indonesia ke luar atau ke luar negeri gitu. Kenapa saya milih menjadi eksportir? Karena ya kita sama-sama tahu ya bahwa market di dalam negeri itu sudah begitu amat sangat penuh sesaknya gitu. Kita bersaing dengan tetangga sendiri, dengan teman sendiri, dengan saudara gitu. Dan kalau di Indonesia itu kan bahkan kadang-kadang seringnya tuh kita yang sampai sikut-sikutan lah, yang
main black magic gitu kan. Padahal Black magic menarik tuh, pakai black magic juga ya ternyata ya. Sering kayak tetangga saya jualan, padahal dia buka tiap hari, tapi kalau orang lewat itu kok lihat tokonya itu tutup terus gitu, padahal dia buka gitu. Ya, ini intermezzo aja sih, tapi emang fenomenanya kayak gitu. Nah, jadi kenapa saya ekspor, karena lautan market di luar itu masih sangat luas sekali gitu ya, Pak Haris juga pasti tahu itu ya. Masih amat sangat luas dan kita punya kesempatan yang amat sangat luas sekali untuk memasarkan produk kita di luar. Lalu dan sekarang tuh eranya itu udah amat sangat mudah sekali dibandingkan dengan era zaman saya itu merintis dulu. Sekarang itu media sosial, lalu platform-platform ekspor juga banyak, internet untuk kita belajar juga banyak, orang-orang yang bisa kita tanya juga banyak gitu ya. Beda dengan zaman saya masih merintis tuh masih blank informasi. Dulu adanya pelatihan PPJK kalau nggak salah ya Pak Haris ya. Betul. Ya, dan itu kan berbayar dengan amat sangat mahal jujur kalau PPJK itu. Nah, kalau sekarang kan informasi itu sudah sangat bertebaran, lalu pemerintah sendiri juga sudah sangat mendukung program ekspor ini dengan adanya Perwadak, ITPC di semua negara, gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh udah amat sangat dimudahkan untuk jadi eksportir. Nah, itu sebenarnya yang mendorong saya untuk jadi eksportir. Kenapa? Karena kalau saya jual di dalam negeri juga belum mata itu, tetap karena main produk saya kan belum mata ya. Belum mata itu kalau orang jual di dalam negeri kan orang pasti belinya cuma retail. 1, 2, karena di Indonesia itu orang pakai belum mata itu kan masih yang based on event aja gitu. Beda kalau di luar itu udah daily use, sehingga saya bisa menyasar para distributor-distributor di luar, sehingga kelebihannya kenapa kalau kita ekspor, kita bisa menyasar para distributor sehingga kuantitinya itu pasti jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita jualan di dalam negeri. Kurang lebihnya sih seperti itu Pak Haris. Siap. Nah ini Bu Dewi nih, saya share screen sebetulnya nih akun TikToknya Bu Dewi nih. Jadi mungkin bagi kerabat desa, pemirsa sekalian, rekan-rekan yang belum follow ya Bu Dewi ya, akun TikToknya Bu Dewi ini Bureda 21. Nah saat ini nih ada followersnya 316.000,3 ya, 316,3 ribu follower. Nah ini luar biasa. Ini mungkin satu kecamatan lebih ya Bu Bu Dewi. Tergantung kecamatan mana Pak. Tergantung kecamatan mana. Tapi ini luar biasa besarnya. Ini ternyata membuktikan bahwa banyak orang yang haus informasi mengenai ekspor Bu Dewi. Nah ini kita bisa lihat like-nya 2,5 juta. Kemudian nih konten-kontennya nih yang menarik nih, konten-kontennya ini bisa dilihat rekan-rekan sekalian, semuanya tentang ekspor. Ada dokumen yang harus disiapkan untuk ekspor, potensi besar ekspor daun ketapang, cara ekspor kopi. Nah ini macam-macam luar biasa. Ada berapa nih Bu Dewi? Ini kayaknya banyak sekali nih video-videonya nih Bu Dewi. Videonya udah banyak sekali sih, nggak sempat hitung. Ya, paling banyak kira-kira viewsnya apa Bu? Biar kita coba putar Bu Dewi. Itu yang ekspor daun pisang Pak. Yang mana nih? Saya coba lihat. Coba ke atas. Kemarin sih saya pin, kalau di sini kok nggak. Oh yang di pin ya, berarti di atas nih. Cara yang mana nih? Sebentar. Yang ini 500 nih potensi ekspor daun ketapang juga nih 500.000 lebih nih, kita coba lihat ini. Itu yang baru. Oke. Nah ini kita bisa lihat Bu Dewi memberikan informasi, ini kemana lah contohnya. Ternyata daun ini di Jepang 1 juta, kemudian di tempat yang lain ada 5 juta. Ini potensi-potensinya dijelaskan Bu Dewi di video ini, video singkat ya, nggak nyampe 1 menit kelihatannya nih Bu Dewi nih. Iya. Kalau TikTok kan memang sebaiknya jangan panjang-panjang, nanti orang males nonton algoritmanya gitu. Ya. Nah itu menarik. Kemudian ini saya sambil scroll ya Bu Dewi ya, sambil lihat lagi nih. Boleh. Yang
Yang kira-kira paling besar apa ya? Atau paling menurut Bu Dewi paling menarik nih Bu Dewi? Coba agak ke bawah Pak. Nah. Itu ada yang apa ya, coba sebentar sambil saya. Baru kalau yang lama kan kita harus scroll ke bawah banget ya. Betul. Nah, ini ada yang paling baru itu. Nah, ini menarik Bu, saya ini judulnya nih. Cara cari buyer sayur dan buah secara gratis. Nah, kalau udah bicara gratis nih orang-orang pengen juga nih soalnya nih. Ya. Nih, kita coba dengarkan nih. Video part 2. Nah, cara mencari buyer sayur dan buah-buahan secara gratis. Tapi dihapus sama TikTok. Jadi part 2-nya akan saya upload di IG. Nah, buat kalian yang belum follow IG saya, kalian follow ya. Jadi kan kemarin saya udah upload video part 2 bagaimana cara mencari buyer sayur dan buah-buahan secara gratis. Tapi dihapus sama TikTok. waduh. Jadi part 2-nya akan saya upload di IG. Wah, Nah, buat kalian yang belum follow IG saya, kalian follow ya. Nah, ini mungkin Bu Dewi bisa jelaskan nih kenapa dihapus sama TikTok nih. Ini menarik nih, jadi penasaran nih saya nih. Ya, karena kan ada community guideline. Jadi postingan itu kan kita nggak boleh mencantumkan nomor telepon. Oke. Ya, karena saya mencantumkan data buyer, ada email, ada nomor telepon, udah kena community guideline langsung dihapus tuh. Tapi di IG masih ada ya? Bu Ya, Dewi, ada ya. Oke, nanti boleh di-share IG-nya Bu Dewi biar kita juga langsung follow. IG-nya Indonesia Berani Ekspor. Ini saya tulis di chatting ya. Oke, ini karena nanti banyak viewersnya di YouTube, Bu Dewi, nanti saya copy channel IG-nya Bu Dewi untuk saya masukkan di konten di YouTube ya, Bu Dewi ya. Iya, siapa? Indonesia Berani Ekspor. Nah, ini kembali lagi Indonesia Berani Ekspor. Saya lihat di depan sini ada konten terkait cara gabung komunitas ekspor, workshop ekspor nih, Bu Dewi nih. Caranya gabung workshop. Caranya gampang banget seperti ini. Kalian masuk ke bio saya, lalu kalian klik Linktree Dewi Harlasyanti, lalu kalian klik workshop dan mentoring ekspor batch 18. Nanya ke saya gimana caranya gabung workshop. Caranya gampang banget seperti ini. Nah, ini ternyata nih rekan-rekan sekalian, Bu Dewi ternyata bisa ngajarin kita secara langsung ya, Bu Dewi ya? Iya, bisa. Jadi metode pembelajarannya pemaparan materi lalu tanya jawab, ada 4 kali pertemuan. Nah, setelah itu lanjut mentoring di grup itu. Siap. Saya kalau nggak salah juga ikut grup Telegramnya Bu Dewi loh. Itu kalau nggak salah ada ribuan ya pengikutnya ya Bu Dewi ya? Iya. Siap. Nah itu tadi mengenai profilnya Bu Dewi. Nah, mungkin dukanya nih Bu Dewi tadi sudah sampaikan sekarang kondisi saat ini Bu Dewi sampaikan mudah lah orang untuk belajar melakukan untuk ekspor itu sebenarnya mudah. Bu Dewi mungkin bisa kasih testimoni atau apa nih? Kenapa tadi Bu Dewi sudah sampaikan di dalam negeri kan sikut-sikutan sampai black magic. Tapi kalau di luar negeri apakah seperti itu juga Bu Dewi atau ada trik lainnya nih? Kalau di luar ya nggak ada sikut-sikutan ya, karena justru kalau di luar itu misalkan kita sebetulnya lebih diuntungkan dengan adanya produk-produk sejenis yang sudah lebih dulu masuk ke negara tujuan ekspor, karena itu kan berarti kan sarana promosi juga buat kita secara nggak langsung. Minimal kalau misalkan ada keripik pisang merek A gitu ya, lalu masuk nih produk kita keripik pisang merek B gitu. Nah, kan orang luar udah tahu nih, oh keripik pisang ini made in Indonesia, karena kan mereka nggak aware sama brand gitu. Mereka cuma tahu oh keripik pisang made in Indonesia, maka mereka akan beli. Jadi sebetulnya kalau untuk market luar itu kita nggak usah dipusingkan dengan kompetitor dari kita juga. Kompetitor kita itu dari negara lain, terutama untuk produk-produk hasil bumi ya. Dan kita tahu untuk kopi lah, lalu untuk madu dan sebagainya itu kita bersaing dengan negara-negara penghasil produk yang sama, di mana kadang-kadang seringnya harga kita itu nggak bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu Pak. Contohnya kayak kopi, terutama kopi komoditas itu kan, harga mereka tuh bisa jauh lebih murah dibanding dengan harga kita gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya persaingan di luar negeri lebih less kompetitif ya mungkin ya Bu Dewi ya, kalau tahu ya.
Iya. Ya, ya. Nah, ini sekalian nih. Tadi kita udah bicara yang Bu Dewinya memberikan edukasi secara singkat. Tadi kita harapkan rekan-rekan sekalian kalau mau belajar bisa langsung lihat ke kontennya Bu Dewi, TikToknya. Tapi kita juga mau langsung ngajarin sedikit nih Bu Dewi. Ini preview aja mungkin ya kepada rekan-rekan sekalian, kepada saya juga karena saya juga mau belajar. Kuncinya salah satu ekspor itu kan kita nggak boleh lelah belajar ya Bu Dewi ya. Betul. Semua kita kembangkan. Nah ini mungkin saya dapat presentasinya Bu Dewi. Kalau boleh kita coba melihat ini ya Bu Dewi ya. Ya, Nah, siap Pak. Ini di share Bu Dewi di acara Astra ya Bu Dewi. Iya. Nah, setelah lagi nih mengenai Bu Dewi. Mungkin bisa Bu Dewi yang menjelaskan lebih lanjut. Tadi sudah sekilas, ini sekarang sudah ada background-nya. Bu Dewi bisa menjelaskan ekspornya tadi sudah kemana aja Bu Dewi, monggo. Ya, jadi untuk saat ini bendera saya itu PT Diva Prima Cemerlang yang bergerak di manufaktur bulu mata palsu seperti tadi saya sebutkan di depan ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok bulu mata palsu? Bulu mata palsu itu kan sesuatu hal yang kalau di Indonesia itu nggak lazim ya, terus orang juga banyak yang nggak kenal gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Nah, alasan saya kenapa saya milih bulu mata palsu karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu bahwa sebenarnya sampai hari ini Indonesia itu masih menjadi satu-satunya supplier bulu mata palsu seluruh dunia, terutama untuk yang berbaku bahan baku rambut orang atau human hair gitu ya. Jadi dengan dari sini tuh kan kita bisa lihat kalau produk kita itu kompetitornya itu jarang di luar atau bahkan nggak ada, maka kita punya bargaining power yang besar gitu ya. Nah, jadi ini alasan kenapa saya milih bulu mata palsu. Memang banyak negara-negara yang sudah bisa memproduksi seperti China, lalu Vietnam, tapi mereka bisanya itu by mesin. Kalau kita kan by ini handmade ya, 100% handmade. Karena kalau dari rambut orang itu nggak bisa by mesin. Mereka bisa bikin yang human hair, tapi kuantitinya nggak akan pernah bisa sebanyak kita gitu. Karena skillnya yang ada itu hanya orang Indonesia yang bisa. Makanya di Indonesia juga kalau teman-teman datang ke daerah Purbalingga itu di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea yang membuat perusahaan-perusahaan bulu mata palsu. Jadi kita tuh para home industry, para UMKM itu ya gitu bersaingnya dengan perusahaan Korea yang membuka pabrik di Indonesia. Tapi ya it's okay karena nggak usah don't worry be happy ya, karena seperti saya bilang tadi bahwa sebetulnya market luar itu masih amat sangat luasnya. Jadi kalau misalkan Korea ngejualnya Eropa, Amerika, kita lari nih, kita cari negara-negara misalkan Amerika Latin kayak atau negara-negara seperti daerah-daerah Iran, bahkan daerah-daerah perang aja mereka juga order bulu mata gitu ya. Jadi bulu mata ini nggak ada matinya. Dan pemasarannya kita nggak perlu melakukan market research Pak Haris, karena di mana ada wanita di sana kita bisa jual. Dan bisa kita bayangkan misalnya 1% aja ya, seluruh penduduk dunia, seluruh perempuan di dunia itu pakai bulu mata. Kita udah bisa hitung kan potensi marketnya seberapa gitu. Jadi ya nggak usah khawatir untuk itu gitu. Nah, saat ini saya juga bekerja sama dengan PT Astra International Tbk sebagai tim percepatan ekspor untuk produk-produk dari Desa Sejahtera Astra gitu. Jadi Astra kan punya program CSR yang semua desa yang menerima program CSR Astra ini mempunyai produk-produk unggulan. Nah, saya tergabung di Mitra Astra dalam hal ini dengan PT Inovasi Produk Bangsa, di mana kita punya program mengeksporkan produk-produk para Desa Sejahtera Astra ini. Produknya macam-macam, mulai dari kopi lah, dari kerajinan, sorghum dan sebagainya gitu ya. Di desa ya Bu ya, Bu Dewi ya. Kenapa? Dari desa-desa ya kan, ini kan desa peningkatan produk ekspor dari desa kan. Menarik sekali. Kenapa? Karena ini kita live-nya ini juga di TV Desa, Bu Dewi. Jadi apa kita undang Bu Dewi, kita juga melihat profilnya. Nah, ini pengembangan ekspor produk desa nih dengan Astra. Jadi memang betul sekali kita coba memberikan edukasi dan motivasi ekspor ke seluruh lapisan masyarakat.
Jadi kalau sekarang lah, tadi mungkin Bu Dewi sudah ngasih preview, jualan di dalam negeri itu sikut-sikutannya lebih serem nih. Dan bahkan nanti karena sekarang kondisi global seperti ini, perdagangan itu sekarang sudah bebas, bahkan nanti 5-10 tahun lagi kita sikut-sikutannya mungkin nggak hanya dengan tetangga kita, mungkin dari orang luar negeri yang datang ke Indonesia tuh akan sikut-sikutan dengan mereka juga. Jadi kita perlu memberikan edukasi supaya pasar kita tidak hanya yang lokal di satu provinsi atau satu Indonesia saja, nasional saja, tetapi ternyata di luar itu lebih besar ya. Tadi 7 miliar penduduk di dunia, Bu Dewi sudah ngitung. 1%-nya saja pakai bulu mata itu sudah berapa besar kan? Ya Bu Dewi ya? Iya, betul. Siap. Nah, ini ada aktivitasnya nih, nih, bisa Bu Dewi ceritakan nih sekilas. Monggo. Oh iya, oke. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu seremoni ekspor produk bulu mata palsu. Jadi pada saat itu karena saya menjadi lokal champion dari atau Desa Sejahtera Astra, maka proses ekspor kita pada saat itu diseremonikan Pak Haris. Jadi dihadiri oleh Bapak Marolop Nainggolan, pada saat itu Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak, lalu oleh PT Astra International Tbk, dan dinas-dinas setempat gitu. Nah, ekspornya ke Zimbabwe dan pada saat itu ke Zimbabwe dan Nigeria. Lalu yang sebelah kiri atas itu aktiviti ekspor kita nih ya, beberapa proses shipment kita. Karena seringnya kita kirimnya by sea dan pelabuhan terdekat di Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi kita kirimnya ke sana gitu. Itu proses loading truck di sana. Siap. Itu produk untuk dikirim ke Florida, bulu mata. Oke, Florida. Ya, Bu Dewi, lalu yang ya. Boleh, ini kalau sudah ngirim gambar-gambar ini orang-orang baru nanya nih. Kira-kira tadi ekspor itu tadi Bu Dewi sampaikan kompetitornya mungkin nggak sebanyak di Indonesia. Tapi kalau bicara untungnya nih Bu Dewi atau nilainya nih, nah ini mungkin Bu Dewi bisa share untuk memberikan penyemangat ke kita-kita juga nih Bu Dewi. Oke, jadi mungkin nih saya harus kasih tahu nih ke teman-teman. Kalau kita bicara margin ya, sebetulnya marginnya kalau kita ekspor itu justru di bawahnya lokal Pak. Jadi saya tuh jual. Jadi saya jual bulu mata itu justru jauh lebih murah ketika saya ekspor ketimbang kalau saya jual lokal. Jadi memang ada produk-produk tertentu yang ini ya, yang memang kebalik. Kalau kita jual keluar harganya lebih murah, kalau di dalam lebih mahal. Tapi ada juga komoditas yang misalkan kayak misalnya kayak kerajinan lah, atau kopi-kopi specialty, di mana di Indonesia, cuman Indonesia aja misalkan yang spesifik gitu ya, misalkan. Nah itu kebalik. Di luarnya mahal, di dalam murah gitu. Karena contohnya kayak kerajinan kayak tampah gitu ya. Tampah itu kan kalau di luar tuh satu bijinya bisa sampai 299 USD, sementara di Indonesia paling mentok berapa tuh, 50.000 udah bagus banget gitu. Betul. Tapi kalau bulu mata itu karena kita bermain di quantity dan kontinuitas sustainability gitu. Jadi memang harga kita nggak semahal kalau kita jual di dalam, tapi dengan kuantiti yang besar, walaupun margin kita itu lebih sedikit dibandingkan kalau kita berjualan di lokal, ya alhamdulillah tetap aja hasil yang kita dapat sangat jauh lebih besar dibandingkan kalau kita jualan lokal, gitu Pak Haris. Siap. Jadi yang disampaikan Bu Dewi itu menarik Bu, karena banyak yang nanya ya, akhirnya UKM minta bimbingan entah itu dari kementerian, kemudian dari rekan-rekan seperti itu, atau mungkin langsung ke bayarnya. Saya banyak bayar yang saya kenal juga, saya coba tawarkan ke pelaku-pelaku usaha, mereka akhirnya malah jadi komplain Bu di bayar-bayar tersebut, karena bilang harganya mahal Pak, ini ada beberapa bayar diaspora juga ya, harganya mahal nggak masuk. Jadi kadang-kadang UKM kita tuh kalau sudah tahu bayarnya luar negeri, harganya langsung dikalikan 2, dikalikan 3. Mereka lupa. Iya, memang gitu tuh seringnya. Padahal kan sekarang persaingannya kan nggak hanya di Indonesia saja ya, tapi ada dari negara-negara lain, dari Vietnam lah, Thailand lah, yang tetap belum dengan China. Pasti kan kita tetap bersaing juga dengan negara-negara dan yang lupa mungkin pelaku UKM itu sekarang
harga itu kan sebenarnya sekarang terbuka ya, Bu Dewi ya. Tinggal bisa dicek. Nah, betul. Bisa dicek di www.trademap.org. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih harga produk kita di negara tujuan ekspor itu udah ada situsnya, bisa di www.zauba.com ya, atau di www.trademap.org itu ada tuh, gitu. Jadi kita ngasih harganya juga nggak asal aja main naikin 5 kali gitu. Iya. Tapi itu betul yang terjadi, Bu Dewi. Sempat akhirnya secara tidak langsung itu kan jadinya membuat nama Indonesia sedikit jelek lah ya. Mungkin ya kalau umpamanya bicara harga, orang bicara harganya langsung lain, khususnya UKM. Kalau mungkin produsen-produsen besar tadi seperti disampaikan Bu Dewi pasti sudah paham marginnya sebetulnya lebih kecil, tetapi bicara volume terus bicara kontinuitas, nah itu yang dicari akhirnya untuk perusahaan itu menjadi bagus, begitu. Nah mungkin ada pengalaman Bu Dewi terkait UKM inilah, karena kan kembali lagi sebagian besar pelaku usaha Indonesia itu UKM, dan Ibu Dewi memberikan edukasinya seperti apa, Bu Dewi? Ya, jadi kalau untuk UMKM itu seringnya tuh kita edukasi itu tadi, karena banyak sekali pemahaman yang keliru ya di masyarakat kita itu, bahwa ekspor itu harus kontaineran, harus jumlah besar, lalu ekspor itu harus modalnya harus besar, ekspor itu kita harus punya izin ekspor walaupun maksudnya ya, lalu apakah ekspor itu sulit gitu ya. Ya kalau dibilang sulit ya mudah, dibilang mudah ya sulit gitu. Nah ini yang kata gitu, bahwa butuh prosedur yang rumit gitu ya. Lalu dalam jumlah besar, lalu kualitas harus bagus. Nah itu padahal sebetulnya enggak harus seperti itu gitu. Saya aja juga sering jual bulu mata yang kualitas 2, kualitas 3 gitu ya. Jadi sebetulnya nah kalau pengiriman barang sulit kan memang kondisi lagi saat ini ya, lagi kondisi COVID nih, tapi ya moga-moga udah mulai normal lagi sih sekarang. Jadi sebetulnya itu mindset yang yang sama ini ada di benak teman-teman pemula gitu, yang beranggapan bahwa ekspor itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, UMKM itu nggak bakalan bisa ekspor gitu ya. Yang kuantitinya harus banyak, enggak, kita juga bisa ekspor dalam skala kecil gitu. Kita juga bisa jual produk-produk kualitas 2, kualitas 3 juga bisa kita jual. Kita analogikan aja seperti kalau Cina jual produk ke Indonesia kan gitu. Kan banyak banget tuh produk-produk Cina yang kualitas yang sama jelek banget ada juga ya, Bu Dewi ya. Iya, sebenarnya sama aja. Jadi jangan, karena sebenarnya teman-teman yang sama saya kualitas kopi yang mau diekspor itu seperti apa gitu. Nah, kan sebenarnya semuanya balik lagi ke buyer. Dari buyernya berarti, Bu Dewi. Iya. Kan tadi kualitasnya segmen buyernya, betul. Iya. Tergantung buyernya punya duit berapa. Dengan duit segini maksudnya kualitas berapa kan gitu. Siap. Jadi pada prinsipnya sebetulnya jualan di luar negeri itu sama kayak jualan di dalam negeri saja ya, Bu Dewi ya? Sama ya. Cuman juga marketnya online gitu. Siap. Wah, menarik nih Bu Dewi. Tapi sebelum kita bicara lebih detail lagi, kita ada beberapa pesan yang mau masuk terlebih dahulu. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang
hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, podcast ini bisa disaksikan di TV Desa, YouTube TV Desa, YouTube Export Indonesia, dan juga bisa disaksikan via satelit, aplikasi Genflix, dan juga aplikasi Export Indonesia. Jadi yang belum download, silahkan download aplikasi tersebut supaya mendapatkan informasi mengenai ekspor yang terkini dan terupdate. Tiap-tiap hari akan kita berikan informasi terbaru. Nah, hari ini tadi sudah kita dengarkan motivator ekspor melalui TikTok. Nah, ini kita akan bicara lebih lanjut ke Bu Dewi. Bu Dewi, tadi saya sampaikan, ini tadi di live-nya di TV Desa, kita memberikan motivasi kepada pelaku UKM, pelaku usaha seluruh Indonesia, memberikan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini kita kehadiran Bu Dewi untuk memberikan motivasi ke kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, ngirimnya tidak perlu kontaineran ya, Bu Dewi ya, ngirim kecil pun bisa, bahkan kita tinggal research pasarnya aja, research bayarnya di mana, nanti mungkin kita dengan mudah bisa mencari bayarnya. Nah, Bu Dewi, tadi bisa diceritakan lebih lanjut mengenai aplikasi, bukan aplikasi ya, kita bicara sosial medianya aja deh Bu, ini mungkin yang lebih menarik nih. Tadi konten yang untuk pelatihan, Ibu bisa share juga, pembukaannya bisa reguler atau bagaimana tuh Bu Dewi? Sebelum kita bicara untuk yang TikToknya Bu Dewi. Reguler gimana maksudnya Pak? Yang pelatihannya itu apakah dibuka tiap bulan, tiap 3 bulan sekali, atau bagaimana yang dengan Bu Dewi? Oh iya, tiap bulan. Kalau jadwal yang terdekat nanti tanggal 2 Maret. Oh, sudah tinggal 2 Maret ya? Ya, ada 20. Apakah ada kuotanya Bu Dewi? Ada sekitar 150 orang per batch. 150. Nah, itu informasi detailnya bisa didapatkan langsung di TikToknya Bu Dewi ya. Tinggal tadi linknya ada ya, pendaftaran di situ ya, Bu Dewi ya. Di bio juga ada, di IG juga ada, di link bio, di Linktree. Di Linktree juga ada. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengikuti pelatihannya Bu Dewi secara langsung, eksportir kita nih bulu mata ke beberapa negara Bu Dewi sudah saat ini berarti. Banyak, kalau 25-30 negara aja ada. Waduh, sudah 25 sampai 30 negara, dan itu karakternya berbeda-beda ya Bu Dewi ya? Beda-beda. Ya. Nah, caranya nih, mungkin kalau orang bakal bertanya, oh ya, ini bagi yang ingin bertanya secara langsung silahkan bisa raise hand, nanti kita bisa diskusi langsung Bu Dewi. Tapi sebetulnya dengan konten-konten Bu Dewi yang 1 menit itu tadi, kita bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap Bu Dewi, terus terang ya. Jadi kadang ini tadi pembicaraan kita ini kan 1 jam untuk memberikan informasi yang jauh lebih luas. Tapi kalau waktunya singkat, kita dengan membuka TikTok Bu Dewi tadi, informasinya cukup jelas sih Bu Dewi. Nah, itu ada timnya tersendiri nggak Bu Dewi untuk membuat itu tadi? Kalau video TikTok nggak ada, saya rekaman sendiri tuh. Wah, rekam sendiri ya, termasuk kalau konten-kontennya berarti berdasarkan pengalaman Bu Dewi ya? Iya, kadang-kadang ya based on pertanyaan teman-teman gitu. Terus ya kepikiran apa, saya bikin video gitu aja sih. Siap. Oke, saya coba lihat lagi videonya TikToknya ya. Mulai tahun berapa nih Bu Dewi nih? Sudah dapat 300. Kayaknya tahun kemarin ya, atau 2019 gitu. Coba saya lihat. Mungkin yang lumayan agak ini tuh yang agak viral juga. Sebenarnya daun pisang kan tuh udah lama, jadi scrollnya agak banyak ke bawah ya. Ini yang cerita saya dapetin buyer daun singkong, daun pepaya, daun pisang itu juga lumayan tuh, banyak juga viewernya. Bentar, waduh. Ke atas lagi. Berapa hari sekali Bu Dewi? Atau setiap hari upload nih? Ya, diusahakan tiap hari. Nah, jadi nanti kita bisa dapatkan informasi mengenai ekspor
di sini nih sepertinya. Nah, ini Iya. ada contoh nih, website, cek ya, cek Iya. website buyer tadi seperti apa. Bu Dewi tadi sudah sampaikan, websitenya apa, satu contoh trade map ya, Bu Dewi ya, itu wajib. Ya. Kemudian, ini macmap.org, jadi saat ini mudah nih sebetulnya ya, cari buyer ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Nah, oke. Terus yang tadi Bu Dewi mikir sekarang ekspor harus perusahaan besar. Kita bisa jadi ekspor bisa banget guys. Jadi kalian bisa urus izin ekspor pribadi di www.ss.go.id. Kalian bisa ekspor maksimal 100 kilo. Bisa nggak sih kalau kita tuh masih perorangan, nggak punya PT atau CV, tapi mau jadi eksportir? Bisa banget guys. Jadi kalian bisa urus izin ekspor pribadi di www.ss.go.id. Kalian bisa ekspor Nah, berarti kita bisa ekspor perorangan bisa juga ya, Bu Dewi ya? Bisa dong, bisa. Perorangan bisa tinggal bikin apa? NIB ekspor di tadi www.oss.go.id. Nah itu makanya yang seperti ini kan mungkin orang kepikirannya ekspor itu susah. Nah, ternyata gampang sekali, kita pun ekspor bisa. Nah, ini yang pengalaman saya juga nih, Bu Dewi ini. Ekspornya gimana ke luar negeri secara mudahnya. Indonesia, pemerintah Indonesia mempunyai perwakilan ADAC dan ITPC. Jadi betul seperti konten Bu Dewi ini, bagi yang ingin mempunyai koneksi ke luar negeri, mencari buyer di luar negeri, salah satu caranya adalah bisa kontak ITPC. Jadi ini mungkin kalau pas saya waktu masih di Australia selaku ITPC di Sydney, mungkin bisa kita collab waktu di sana, bisa lebih banyak bawa produk Indonesia ke Australia nih Bu Dewi waktu itu. Siap ya, nanti bisa bantu teman-teman UMKM juga Pak. Oke, cukup menarik Bu, menarik sekali konten-kontennya, memberikan inspirasi kepada kita nih. Kita sekarang coba balik lagi ke materinya Bu Dewi nih yang kita bicara. Sebentar, saya lihat. Nah, mungkin akhirnya nanya, ekspornya tuh kemana saja nih? Kemarin ya, Bu Dewi ya, 2020. Ya. Jangan di situ, nah, mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan sedikit di sini, Bu, untuk yang tadi, balik lagi, ekspor itu nggak harus apa namanya perusahaan besar. Ya, jadi sebetulnya orang perseorangan pun juga bisa ekspor ya teman-teman. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal membuat NIB perseorangan itu tadi udah saya sebutkan di www.oss.go.id dan ini gratis gitu ya. Tinggal bikin NIB perseorangan, lalu jangan lupa akses kepabeanannya diaktifkan. Jadi ketika kita login ke oss.go.id lalu kita membuat NIB, nah itu jangan lupa untuk mengaktifkan akses kepabeanan di NIB ekspor. Itu kalau teman-teman sudah punya NIB ekspor maka sudah bisa ya isinya udah punya izin ekspor gitu. Jadi mudah, tinggal online saja ya Bu Dewi ya. Ya, opsinya itu membuat NIB perseorangan. Yang kedua kan sekarang sudah ada PT perorangan gitu ya. Jadi betul. membuat PT perorangan di www.ahu.go.id. Nah, itu nanti NIB-nya PT perorangan itu bisa teman-teman aktifkan akses kepabeanannya sehingga teman-teman sudah punya izin ekspor di situ. Siap. Dan itu kelihatannya ada juga di kontennya Bu Dewi nih untuk ngajarin itu tadi tuh semua tuh. Ada semua. Siap. Nah, ini ada yang mau bertanya langsung nih, kelihatannya nih. Siapa nih, Mas atau Mbak Gugi ya? Silahkan.
ke Bu Dewi. Jarang-jarang nih kita ngundang TikTokers dengan 300.000 lebih subscribers, followers nih. Ada yang ingin bertanya lagi nih, Mas Gugi? Masih? Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ini Bu ya, perkenalkan saya Gugi ya. Sudah pernah kelas ekspor sih, belajar ke Bu Harla sebelumnya. Cuma mau ini ada tanya kendala ya. Ini kan saat ini saya sudah dapat beberapa kontak buyer ya, mulai terhubung gitu dengan buyer, dan kebanyakan sih masalah di negosiasi harga memang Bu ya, yang tadi dijelaskan tuh memang harga kita ini kayaknya nggak tahu lebih tinggi dari negara-negara tetangga ya, atau negara pelaku ekspor lah, seperti banyaknya India ya, yang jadi saingan tuh kebanyakan mungkin India sama Vietnam lah, India Vietnam, dan lagi-lagi mentoknya sama buyer tuh ya mungkin karena dibandingkan harganya dengan negara lain itu kita ya masih kalah terus gitu ya, termasuk dari yang saya banyak kalah itu di harga shipping ya Bu, shipping dan forwardernya lah gitu ya, kayak misalnya ke Arab Saudi lah gitu ya, dari India bisa $1.000 shippingnya, tapi kalau dari kita bisa 7.000, bisa 6.000, 5.000. Produknya apa Mas Gugi? Atau bahkan ke Sri Lanka aja, yang Sri Lanka yang saya dapat itu harga shipping itu ya sampai 5.000-an gitu. Untuk Sri Lanka. Betul. Dan Vietnam aja yang dekat gitu ya, apalagi yang jauh ya gitu, kayak Amerika dan Eropa. Yang dekat, jarak dekat aja Vietnam itu mahal banget sama Sri Lanka kayak gitu. Filipina juga termasuk mahal juga, itu sampai 3.000. Nah itu yang banyak kalah bersaing di situ sih ya, di harga. Padahal saya udah margin itu ibaratnya saya udah hampir nggak ambil 5% mungkin gitu dari nilai barang. Gitu. Siap. Makasih. Monggo Bu Dewi. Solusi nggak, maksudnya itu ada solusi yang ada solusi, berarti solusi logistik ya Mas Gugi ya. Ya, jadi tadi soal harga kelihatannya Mas Gugi ini sudah paham Bu, marginnya nggak bisa terlalu besar keluar, tapi kembali lagi nih kondisi logistik ini. Tapi mungkin perlu dipahami kita semua, kondisi ini nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Tapi tadi mungkin ada contoh ke negara tertentu, ke situ harganya lebih murah, mungkin karena kedekatan ya, itu tadi ya, negaranya lebih dekat, otomatis biaya mereka lebih murah. Tetapi mungkin Bu Dewi ada solusi atau tips dan triksnya, monggo Bu Dewi. Iya, Mas Gugi, selamat pagi. Jadi Pak Haris, Mas Gugi ini member batch 17 kalau nggak salah, Mas Haris, Mas Gugi ya? Gugi, siap. Iya Bu. Iya, salah satu member. Ya, jadi memang gitu. Bahkan saya sendiri juga ngalamin nih, lagi kesulitan juga nih Pak Haris, ini pemerintah juga ya dalam hal ini. Wah, saya nggak punya kuasa untuk harus gimana nih caranya gitu, karena ini beneran kita terkendala sama regulasi. Di kondisi COVID ini memang harga itu memang lagi gila-gilaan banget gitu ya. Jadi saya sering pengalaman juga, saya mau kirim barang ke Iran gitu. Mau kirim barang ke Iran, nah saya dapat harga itu shipping ke sana itu 8.700 USD, bayangin itu udah kali 14.000 udah berapa itu, 8.700. Dan biar saya teriak-teriak, kenapa mahal banget? Nah akhirnya paling gini Mas, ini saya juga ini yang lagi saya jalanin ya, jadi saya lagi cari jalan tuh si forwarder ini ngebantuin saya gitu, jadi kita nggak direct shipping ke Iran, jadi kita ke Malaysia dulu, dari Malaysia ke Dubai. Nah, jadi si forwarder ini bakalan nyariin rute-rute yang bisa membuat harga kita itu turun gitu. Jadi kayak barang saya ini nanti saya masih nunggu belum bisa kirim barang juga, cuma si forwarder ini bantuin saya. Oh ya nanti ke Malaysia dulu, nanti dari Malaysia ke sini. Jadi apa ya, kalau ibarat kata kalau kita naik kan ada kalau kita naik bis itu kan nggak bisa naik bis dari Purworejo ke Jakarta, ada bis yang langsung, tapi ada ngepok-ngepok kalau orang Jawa bilang itu transit. Nah itu transit ya Bu. Transit, nanti coba saya kasih aja, saya share kontak forwardernya ya, coba nanti dikontak aja, dia bisa bantuin untuk cari rute-rute yang bisa nurunin harga. Memang harganya nggak turun banyak,
Paling kemarin saya dapat itu turun tuh sekitar $1.000 gitu. Jadi dari 8.000 turun ke 7.000. Masih tinggi sih harganya gitu. Siap. Mungkin tambahan nih Bu Gugi, Mas Gugi, dari apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, memang kondisi ini disampaikan Bu Dewi juga dan kami juga, saya sendiri selaku perwakilan pemerintah lah umpamanya ya, saya di Dijen Pengembangan Ekspor Nasional, memang kami di pemerintah juga mencoba mencari solusinya ini. Jadi salah satu solusinya itu memang masalahnya volume. Jadi kalau memang volume kita besar, volume itu dalam artian bukan volumenya tempat Mas Bugi aja, volume dari Indonesia lah yang luar besar, itu mungkin akan lebih murah. Tapi mungkin sebagai contoh nih, ke Amerika volume kita besar, ngirim ke sana besar. Indonesia tuh semasa pandemi kemarin malah memecahkan rekor, ekspornya paling besar sepanjang sejarah. Tetapi harganya mungkin Bu Dewi juga paham, Mas Bugi juga paham, dulu di awal 2020 itu mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 lah, 20 feet ke Amerika. Sekarang 15.000. Itu berarti naiknya kan 10-15 kali lipat tuh. Itu luar biasa. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata impor kita dari Amerika kecil. Amerika nggak produksi di sana, jadinya nggak ada barang yang masuk ke sini. Jadi kontainer itu tertahan di Amerika. Jadi sebetulnya perdagangan itu dua belah pihak. Kalau kita ada yang jual, pasti kita harus ada yang beli supaya masuk. Jadi itu yang sedang dunia usaha coba mencari solusinya. Nah tadi kalau kondisi yang Mas Bugi tadi, mungkin saran kami, mungkin nanti Bu Dewi bisa menambahkannya, coba bisa dicari market yang lain dulu nih. Kalau memang tadi daerah situ kondisinya memang masalah di harga ya, karena ini harga kan udah bukan di kita lagi. Satu solusi mungkin kalau memang dia masih tertarik produk kita karena kualitasnya ya tentu saja, mungkin dia akan cari sendiri, makanya kita tawarkan harganya harga FOB saja. Jadi biar si bayarnya mencari, kita tetap kasih opsi, ini loh bayar forwarder yang bagus, tapi terms di kita cukup di FOB. Mungkin itu dari saya Bu Dewi ya, tapi tetap kita coba cari solusi bersama untuk kondisi logistik ini. Mungkin terkait ini Bu Dewi bisa menambahkan mencari pasar baru tadi, apakah memungkinkan? Iya, memungkinkan sekali ya. Jadi coba lakukan market research lagi, lalu cari negara-negara tujuan ekspor yang kira-kira harganya masih bisa ditekan gitu. Mungkin yang dekat-dekat dulu ya, karena jarak itu kan juga mempengaruhi harga. Betul. Iya. Jadi memang tadi seperti saya sampaikan, kadang-kadang mungkin negara tadi ke sana lebih murah diperbandingkan negara Indonesia ke negara tersebut ya, karena jarak negara si pengekspor tersebut sama bayarnya dekat. Jadi tadi Bu Dewi sampaikan, kita bisa coba cari di negara-negara sekitar kita dulu lah. ASEAN itu mungkin harganya naik, tapi nggak senaik kita kalau ke Amerika atau Eropa. Jadi itu bisa kita cari. Atau solusinya ya tadi, kalau memang produk kita harus di situ ya, kita cari, Bu Dewi tadi bilang, coba ngirimnya lewat mana-mana dulu lah. Nah itu bisa, atau bisa cari alternatif buyer baru begitu. Gitu Mas Bugi, tapi luar biasa, nanti kita siap support lebih lanjut terhadap ekspornya. Oke, makasih Pak. Siap. Makasih solusinya. Ya. Makasih Mas Bugi. Nah Bu Dewi, nggak terasa nih, hampir 1 jam nih kita ngobrol ngalor ngidul bicara mengenai ekspor. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tadi Bu Dewi bilang ini podcast pertama nih. Tapi saya yakin ini jangan yang terakhir ya Bu Dewi ya. Kita akan buat podcast berikutnya. Siap. Saya mungkin bilang ke Bu Dewi tadi, kita akan buat program ekspor lanjutannya juga. Saya silakan umpamanya Bu Dewi berkenan diundang, saya siap ke Purworejo juga Bu. Nanti kita bikin acara di sana Bu Dewi. Siap. Siap. Sekali nih Pak. Siap. Nah mungkin Bu Dewi bisa memberikan semacam closing statement lah di podcast kita kali ini untuk memberikan edukasi, informasi, dan utamanya motivasi kepada yang melihat podcast ini, baik ini yang secara Zoom hadir di sini, dan tentunya nanti karena ini akan ditayangkan juga di YouTube kepada masyarakat Indonesia keseluruhan.
Bu Dewi bisa memberikan informasinya seperti apa, tips dan tipsnya seperti apa, dan yang utamanya motivasi untuk ekspor itu bagaimana, Bu Dewi? Monggo, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu ya, bahwa sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah tidak usah takut, tidak usah ragu untuk bisa menjadi eksportir ya, karena ekspor itu mudah sebetulnya. Jadi kita akan bilang, kalau kita bilang sulit ya itu karena sebenarnya kita belum paham aja, belum paham regulasi, belum paham how to-nya gitu ya. Kalau dibilang sulit ya jangan cari negara-negara yang persyaratannya sulit, cari negara-negara yang persyaratannya mudah gitu. Lalu bahwa ekspor itu semua orang bisa ekspor, ibu rumah tangga bisa ekspor, petani bisa ekspor, anak sekolah bisa ekspor, anak kuliah bisa ekspor ya. Jadi semua orang bisa ekspor. Tidak harus perusahaan besar. Lalu semua produk bisa kita ekspor. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, yang namanya daun ketapang yang berserakan di depan rumah kita yang selama ini cuma kita bakar ketika dia numpuk, teman-teman tahu kan harga di luar itu bahkan per kilo aja sampai 1 juta rupiah gitu. Itu per kilo. Per lembar itu biasanya sekitar 400.000 gitu, rata-rata itu ya. Nah sebetulnya kalau teman-teman masih bingung potensinya apa, potensi itu banyak sekali. Teman-teman tinggal melihat di sekeliling kita ada apa, itu bisa kita jual. Jadi intinya semua produk ada marketnya dan semua market itu ada produknya. Tinggal teman-teman juga harus belajar mengenai regulasinya, belajar mengenai produk apa sih yang dilarang oleh pemerintah, produk apa yang boleh diekspor tapi terbatas dan sebagainya gitu ya. Jadi saya nggak bilang bahwa semua produk bisa diekspor, enggak. Pemerintah kita juga punya regulasi bahwa ada produk yang memang dilarang untuk diekspor. Nah itu teman-teman bisa searching di internet, banyak informasinya gitu ya. Jadi closing statement saya, don't worry be happy. Ayo mulai sekarang ekspor produk teman-teman semua, jadi eksportir. Karena kan banyak saya juga pertanyaan gini, cari bayar itu susah, cari bayar itu justru mudah. Bayar itu ada 2 cm di depan kita, yaitu di depan laptop, di laptop, di handphone gitu ya. Jadi yang bilang bayar itu susah, bayar itu deket sekali kok sama kita. Selama kita nggak mager, selama kita mau berusaha untuk mencari informasi dan belajar gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar ekspor secara lebih detail gitu ya. Itu sudah banyak sekali gitu. Itu aja closing statement saya, Pak Haris dan teman-teman semua. Sekali lagi tetap semangat dan salam ekspor, dan semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun pecah telur ekspor untuk kita semua. Amin. Amin, amin, luar biasa Bu Dewi. Jadi kuncinya tetap semangat ya tadi ya. Semuanya itu sekarang mudah, ekspor itu mudah, semua lapisan masyarakat bisa melakukan ekspor. Kuncinya tadi belajar, salah satunya belajar macam-macam, kita paham aturannya, kita yakin bisa melakukan ekspor. Cari dulu bahasanya itu low hanging fruits. Ekspor kalau cari yang susah, negara susah ada, tetapi negara yang mudah pun ada. Dan tentunya cari tahu belajar itu di mana. Sekarang mudah sekali di handphone, tadi Bu Dewi sampaikan, cari buyer itu cukup 2 cm di depan kita ada. Tinggal cari, pegang handphone, cari, googling, ketemu. Informasinya di mana? Salah satunya tentu dengan melihat, mengikuti konten yang dibuat oleh Bu Dewi di TikTok di @wreda ya Bu Dewi ya, @wreda21. Silahkan ikuti TikTok tersebut apabila belum mengikutinya, dan tentunya kita dengan mudah mendapatkan informasi dan motivasi mengenai ekspor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Dewi atas waktunya, atas pencerahannya, dan tentunya atas motivasinya kepada kita semua. Jaga kesehatan selalu Bu Dewi, tetap semangat, dan juga pada teman-teman semua tetap semangat sekali lagi, dan salam ekspor.